Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini Aditya Rahman. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang penerapan grid computing dan service oriented architecture. Dengan saya di sini Aditya Rahman, NPM 1184021. Langsung kita masuk ke pengertiannya. Jadi, sesuai pengertian yang telah saya rangkum, grid computing merupakan sebuah aplikasi pengembangan dari jaringan komputer. Hanya saja, tidak seperti jaringan komputer konvensional yang berfokus pada komunikasi antar piranti. Aplikasi pada grid computing dirancang untuk memanfaatkan sumber daya pada terminal dalam jaringan. Selanjutnya ada Service Oriented Computing, SOC. Adalah paradigma komputasi baru yang dikembangkan secara paralel untuk grid computing. Paradigma ini memanfaatkan jasa konstruksi dasar untuk mendukung pengembangan yang cepat, murah, dan mudah terhadap komposisi aplikasi terdistribusi bahkan dalam lingkungan yang heterogen. Selanjutnya, kita masuk ke tahap penjelasan. Jadi, grid computing memecahkan tugas kompleks menjadi potongan-potongan kecil yang didistribusikan ke CPU yang berada di dalam grid, sehingga pendistribusiannya akan terhubung oleh jaringan untuk menyelesaikan masalah komputasi skala besar. Oleh karena itu, grid computing dapat terhubung secara fisik melalui jaringan atau dengan internet untuk melakukan tugas khusus bersama seperti menganalisis data e-commerce dan memecahkan masalah yang kompleks. Jadi penjelasannya, Service Oriented Architecture membantu untuk menggunakan aplikasi sebagai layanan untuk aplikasi lain terlepas dari jenis vendor, produk, atau teknologi. Sebuah arsitektur kerangka kerja berbasis standar terbuka yang memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk saling mengintegrasikan data yang sebelumnya hanya tersimpan rapat di markas para pelanggan, mitra, atau pemasok. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk menukar data antar aplikasi vendor yang berbeda tanpa pemrograman tambahan atau melakukan perubahan pada layanan. Nah, selanjutnya kita masuk ke penerapannya. Ada 3 penerapan. Yang pertama adalah cluster. Adalah sekumpulan komputer, umumnya server jaringan, independen yang beroperasi serta bekerja secara erat dan terlihat oleh klien jaringan seolah-olah komputer tersebut adalah satu buah unit komputer. Yang kedua ada grid. Memungkinkan organisasi virtual atau virtual organization untuk menggunakan secara bersama sumber daya yang terbesar secara geografis dengan berasumsi ketidakhadiran dari lokasi terpusat. Kontrol terpusat, pengetahuan menyeluruh terhadap sumber daya dan hubungan kepercayaan. Yang ketiga ada cloud. Cloud merupakan komputasi awan yang gaya komputasinya terukur dinamis dan sumber daya virtual yang sering menyediakan layanan melalui internet. Contohnya yaitu ada email, data store online seperti Zoom Drive, Microsoft SkyDrive, Google Drive, dan lain-lain. Yang ketiga ada collaboration tool seperti Skyburst, Pogo, Stacy, dan lain-lain. Yang keempat ada virtual office seperti ThinkFree dan Microsoft Office Live. Dan yang terakhir, kekuatan ekstra processing. Mungkin segini aja dulu penerapan grid computing dan service oriented arsitekturnya. Demikian, saya Aditya Rahman undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.